ladies and gentlemen, welcome back with me, Dena. And how are you guys? I hope you guys doing well. And if you're not, just enjoy the process. So, in this video, I'm going to talk about the topic that I think it's really crucial. It's really important and also can be very useful for us. So, it's about personal branding. Mungkin ada beberapa dari kalian yang udah tahu apa itu personal branding dan mungkin ada juga yang udah mulai gitu membangun personal branding. Dan buat teman-teman yang belum tahu, aku bakalan coba jelasin apa sih sebenarnya personal branding. Personal branding ini adalah proses di mana kita membentuk suatu citra diri, suatu gambaran atau image diri kita tuh di mata masyarakat, dan tentunya harus selalu sejalan dengan kepribadian kita, nilai-nilai yang kita pegang atau pencapaian kita, kemampuan kita, dan juga minat kita. Dan dengan personal branding ini kita tuh bisa dapat manfaat kayak relasi dan juga kesempatan. Dan aku bakalan kasih beberapa tips ke kalian bagaimana kalian bisa membangun personal branding. Ini tuh based on my experience dalam aku membangun personal branding. Dan tips yang pertama adalah kenali diri kalian sendiri. Ini tuh sangat-sangat penting dimana saat kita membangun personal branding, kita tuh harus tahu dulu kelebihan kita di mana, kekurangan kita apa yang kita suka, apa yang nggak kita suka, passion kita tuh di mana, tujuan kita hidup tuh apa. Dalam membangun personal branding, tentunya kita harus tahu kan kelebihan kita tuh di mana, kita tuh bisanya apa sih gitu, apa yang bisa kita perlihatkan ke orang gitu kan. Personal branding ini bagaimana kita bisa menjual skill kita ke publik. Jadi benar-benar harus tahu diri kalian itu siapa, kalian lebihnya di mana, dan fokus aja ke kelebihan kalian. Tips yang kedua adalah create your highest self atau build your highest self. Saat aku menciptakan suatu diri yang aku inginkan, itu tuh berawal dari keresahan karena aku udah capek banget sama diri aku pada saat itu. Aku tuh krisis identitas when I was 18 or 19. Aku sempat off dari social media mungkin ada 6-7 bulan, dan aku gunakan waktu selama itu untuk mengenali diri aku sendiri, untuk tahu kelebihan aku sukanya di mana. Pada saat itu aku tuh create diri yang aku inginkan, kayak misalnya I want to be independent women. Ini bukan hanya tentang kesana kemari sendiri, makan di cafe sendiri, beli barang-barang sendiri, tapi ini tentang bagaimana aku bisa bertanggung jawab penuh dengan diri aku sendiri gitu. Aku bisa bertanggung jawab dengan pilihan yang mungkin aku ambil dan itu salah, dan aku bisa benar-benar bertanggung jawab dengan resiko-resiko yang bakalan terjadi nantinya. Kemudian aku pengen jadi perempuan yang cerdas gitu. Bukan hanya cerdas matematika, bukan hanya cerdas biologi, kimia, or fisika, tapi bagaimana aku bisa cerdas dalam memperlakukan orang lain, melihat dunia, punya growth mindset, dalam mengatur waktu, pikiran, dan juga energi. Pokoknya bisa pintar, bisa cerdas dalam segala hal. Yang ketiga, aku pengen jadi perempuan yang elegant. Bagaimana aku berbicara, bagaimana aku berdiri, bagaimana aku duduk, bagaimana cara aku makan, cara aku menanggapi orang, cara aku berpakaian. Pokoknya I wanna be that girl gitu. Dan yang terakhir, I want to be confident women. Saat kita benar-benar sedang meragukan diri sendiri, but at the end of the day, I just believe in myself. I can do it. Dan yang ketiga adalah be unique. Saat kita udah melewati proses mengenali diri kita sendiri, kita udah tahu diri kita sendiri, dan kemudian kita menciptakan diri kita yang kita inginkan, yang misalnya sebelumnya tuh kita nggak terlalu suka diri kita yang seperti itu gitu. Tapi kita mau meningkatkan diri kita menjadi seseorang lebih baik, dan kita tuh bisa lebih nyaman gitu dalam menghidupi atau kita tinggal dalam diri kita ini. Dan kayak aku bilang tadi, be unique tuh it means be different. Be different from other people. Dan aku selalu bilang ke diri aku sendiri dari dulu, kayak what makes you different, makes you beautiful. Misalnya tuh zaman sekarang banyak banget penyanyi-penyanyi yang ganteng, yang cantik, atau punya suara bagus. Itu tuh udah banyak banget. Misalnya, oh suara bagus, cantik, atau ganteng, tapi dia tuh lucu gitu. Cara berpakaiannya tuh unik gitu dari yang lain. Menurut aku, hal-hal yang misalnya kita tuh berbeda dengan kebanyakan orang, itu tuh kita bakal lebih di-notice dan bakal lebih diingat aja gitu. Oh Dena tuh gini, Dena tuh gaya bicaranya gini, oh Dena tuh cara berpakaiannya kayak gini gitu. Sekarang tuh udah nggak zaman lagi untuk mengikuti standar masyarakat, untuk jadi kebanyakan orang. Karena yang bakalan sukses tuh orang-orang yang unik, orang-orang yang percaya diri,
orang-orang yang punya pemikiran yang unik gitu. Kalau kalian bingung gitu ya, apa sih yang bikin aku beda dari orang lain? Aku yakin dan percaya tiap orang tuh nggak ada yang sama. Even kembar sekalipun yang sama persis mukanya, pasti cara berpikir mereka tuh bakalan beda. Dan aku yakin tiap orang tuh punya keunikan masing-masing. Dan ayo fokus cari keunikan diri kalian sendiri. Dan yang terakhir adalah konsisten. Bagaimana kita bisa membangun segala sesuatu tadi dengan konsisten gitu. Apa sih konsisten? Simpelnya konsisten itu adalah tetap. Bagaimana kita bisa tetap melakukan apa yang sudah kita mulai, apa yang sudah kita bangun dari awal, dan kita tetap melakukan hal itu terus-menerus. Harus konsisten karena dengan kita selalu memperlihatkan diri kita bisa, orang-orang tuh bakalan sedikit demi sedikit percaya dengan diri kita sendiri. Oh, kemampuannya tuh begini, dia tuh bisa banget nyanyi, dia tuh bisa banget ngelukis, dia tuh bisa banget public speaking, dia tuh bisa banget ngedance gitu. Dan dengan kita memperlihatkan semua hal yang kita bisa, kesempatan yang aku bilang di awal tadi itu tuh bakalan selalu datang. Karena kesempatan tuh bakalan lebih suka datang kepada orang yang siap dan terlihat siap. Contohnya gini, nggak mungkin tiba-tiba ada orang yang nawarin kamu jadi speaker dalam suatu acara penting gitu. Dengan kita memperlihatkan misalnya di sosial media, kita tuh udah biasa public speaking, kita udah biasa share something di event-event yang besar. Dengan orang melihat itu lewat sosial media, mereka tuh bakalan lebih percaya aja gitu. Oh, dia tuh bisa dan kayaknya mampu untuk jadi pembicara dalam event yang besar tadi gitu. Nah, kesempatan-kesempatan yang aku bilang tadi itu tuh bakalan datang dengan sendirinya kalau kita memperlihatkan kita tuh bisa ini dan bisa itu. Kalau kalian nonton video ini sampai detik ini, itu tuh tanda kalau kalian tuh harus membangun personal branding. Kalian gak harus tunggu momentum, oh nanti aja deh bulan depan tanggal 1 gitu aku bakalan mulai. Atau nanti aja deh tahun baru aku bakalan bangun personal branding. No, kalau bisa sekarang kenapa harus nanti? Daripada kalian buang waktu kalian, kuota kalian, atau energi kalian untuk men-scroll sesuatu yang nggak bawa manfaat untuk diri kalian, mendingan kalian personal branding. Share apapun yang kalian anggap itu kemampuan kalian, dan it's totally normal kalau bakalan ada orang yang bilang, apa sih share-share mulu gitu, ada pencapaian dikit share, liburan kesana dikit share, atau ada ini dan ada itu dikit-dikit share gitu. It's totally okay, karena itu bagian dari personal branding. Kalian harus siap dengan konsekuensi-konsekuensi itu nantinya. Dan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan again, jangan tunggu momentum, mulai aja sekarang. And yeah, thank you guys for watching and bye-bye.